Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi kawan-kawan semua yang menyimak video ini. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi ya, kisi-kisi ujian sumatif kelas 10, baik 10 TCA maupun 10 SIJA. Materinya adalah vektor dan sistem persamaan linier dan sistem pertidaksamaan linier. Oke, saya langsung share screen aja. Oh ya, jangan lupa sebelum kita mulai kalian nyimak ini, like dan subscribe dulu ya. Thank you. Oke, kita mulai yang kelas 10. Ini kisi-kisinya adalah ada dua bentuk ya, kemarin sudah saya berikan ke kalian di 2 pekan terakhir dan juga sudah saya sampaikan ke Pak Maul untuk yang kelas 10 SIJA maupun TJA 1 dan 2 ya. Yaitu yang pertama yang Google Form, isinya ada 10 nomor tentang sistem persamaan linier dan pertidaksamaan. Lalu yang kedua adalah PDF ya, PDF yang judulnya latihan soal usum vektor. Itu ada berapa lupa saya, 20 nomor ya, jadi totalnya 30 ya. Nah, kira-kira nanti soalnya mirip-mirip seperti ini. Oke, kita mulai, saya cepat ya. Nomor 1, perhatikan pernyataan di bawah ini. Pernyataan di atas yang merupakan persamaan linier. Persamaan linier itu variabelnya berpangkat 1 dan tidak boleh gandeng. Artinya kalau ada X dan Y seperti ini, dia bukan persamaan linier ya. Berarti ini pangkatnya 1, benar, pangkatnya 1, oke benar. Dan ini ada pangkat 2, berarti dia bukan persamaan linier ya, tapi persamaan kuadrat ya, karena pangkat 2. Sini variabelnya sendiri-sendiri dan pangkatnya masing-masing 1, oke. Itu ya, persamaan linier, yaitu 1 dan 4. Nomor 2. Himpunan penyelesaian sistem sistem persamaan linear dari variabel 7x tambah 3x, 5x plus 2y. Oke. Kalau belum ada angka yang sama atau koefisien yang sama atas bawah, ini kan 7 dengan 5, ini 3 dengan 2 kan nggak ada yang sama ya. Berarti harus kita kalikan dulu dengan bilangan yang membuat mereka itu sama. Ya, misalkan yang atas saya kalikan 2 gitu. Yang bawah saya kalikan 3. Tujuannya adalah untuk menghilangkan salah satu variabelnya. Di sini saya mau menghilangkan Y dulu. Itu ya. Nah, di sini angkanya Y adalah 3 dan 2. Biar mereka menjadi angka yang sama, yang 3 ini tak kalikan 2, yang 2 tak kalikan 3. Biar sama-sama jadi 6 gitu ya. Berarti jadinya nanti saya tulis di sana, yaitu semua sukunya ini dikalikan dengan 2 ya. Berarti 7 kali 2, 14x, ditambah berapa itu? 3y kali 2 berarti 6y, min 5 kali 2 min 10. Yang di sini 5 kali 3 15x, ditambah 6y sama dengan 3. Nah, kalau sudah sama gini bisa kita eliminasi ya. 6y sama 6y sama-sama positif, biar hilang berarti dikurangkan ya. Berarti ini habis. 14x dikurangi 15x adalah min 1x. Ya, 1 nggak apa-apa, nggak ditulis kan. Berarti ini yang ini min 10 dikurangi 3. Berarti min 13 ya. Berarti X-nya adalah min 13 per min 1 yaitu 13. Oke, cari yang X-nya 13. Ya udah, itu doang ya. Atau kalau mau mencari sampai Y-nya ya substitusikan aja X sama dengan 13 ini ke salah satu persamaannya. Misalkan saya substitusi ke yang bawah, berarti 5x tambah 2y sama dengan 1. X-nya saya ganti 15, salah 13 ya. Berarti 5 kali 13 ditambah 2y sama dengan 1, berarti 60, 65 ya. Ditambah 2y sama dengan 1, berarti 2y sama dengan 1 dikurangi 65, berarti hasilnya minus 65.
4, ini 2Y, berarti Y-nya adalah minus 64 dibagi 2, berarti Y-nya adalah minus 32. Benar ya, jadi jawabannya 13 dan minus 32. Gitu. Oke, next. Nomor 3. Harga 5 kilogram gula pasir dan 30 kilogram beras adalah 410. Langsung jadikan persamaan linearnya ya. Anggaplah gula pasir ini adalah X, beras ini adalah Y. Berarti 5X ditambah 30Y sama dengan 410 ribu. Ribunya tak hilangkan ya, biar nggak banyak nulis angka. Sedangkan harga 2 kilogram gula pasir berarti 2X dan 60 kilogram beras berarti 60Y sama dengan 740 ribu. Ribunya saya hilangkan. Di sini sama kayak tadi ya, belum ada angka yang sama di masing-masing koefisien variabel X maupun variabel Y. Berarti harus kita kalikan salah satu atau keduanya biar jadi angka yang sama, biar jadi koefisien yang sama. Yang atas saya kalikan dengan 2, yang bawah tetap. Ya, berarti hasilnya adalah jadi ini saya kalikan 2 semua ya, berarti jadi 10 X ya benar ya, ditambah 60Y sama dengan 820. Yang ini tetap ya, berarti 2X tambah 60Y sama dengan 740. Nah, ini kan sudah sama ya, 60Y, 60Y bisa kita kurangkan ya, ini akan habis. 10X dikurangi 2X berarti 8X. Ini dikurangkan berarti 80. Ya, berarti X-nya adalah 80 per 8, yaitu adalah 10.000 ya. Berarti kan satuannya ribunya saya hilangkan. Oke, berarti X-nya adalah 10.000. X itu tadi apa? Gula pasir. Oke, ini berarti gula. Lalu nyari Y-nya gimana? Ya substitusi ke salah satunya. Berarti 2X tambah 60Y sama dengan 740. X-nya saya ganti 10 ya. 2 kali 10 tambah 60Y sama dengan 740. Berarti ini 20 ya. Benar ya? Ditambah 60Y 740, 60Y, 740 dikurangi 20 berarti 720. Nolnya saya coret. Berarti Y-nya adalah 72 dibagi 6. Berarti 12 ya. Nah, berarti Y-nya adalah 12.000. Y tadi adalah beras. Berarti harga 2 kilogram gula pasir berarti adalah 2X ya. Dan 5 kilogram beras berarti 5Y. Ya udah masukkan aja. 2 kali X-nya 10 ditambah 5 kali Y-nya 12. 2 kali 10 tambah 5 kali 12. 60 ya. Nah, berarti hasilnya adalah 80.000. Benar nggak? Apa ada saya salah hitung? Oh, enggak. Ada ya. 80.000. Nah, yang saya lakukan ini tadi namanya adalah metode eliminasi substitusi ya. Yang menyamakan koefisien ini tadi namanya eliminasi. Ya, kita mengeliminasi atau menghilangkan variabel Y-nya. Lalu yang langkah kedua ini namanya adalah substitusi, yaitu mengganti si X-nya ini dengan 10. Gitu ya. Makanya ini metode yang paling efektif untuk menyelesaikan SPLDV itu adalah gabungan eliminasi dan substitusi. Gitu. Next. Nomor 4. Umur Eko 2/3 kali umur Angga. Oke, berarti E sama A gitu ya. Ya misalkan E dengan A. Berarti Eko sama dengan 2/3 kali umur Angga. Lalu 6 tahun mendatang. Nah, 6 tahun mendatang berarti harus kita plus 6 ya. Karena kan E sama A ini adalah usia Eko dan Angga pada saat ini, gitu ya sekarang. Kalau 6 tahun mendatang berarti kan kita tambah 6 gitu kan ya. Kalau sekarang umurnya 30 berarti 6 tahun lagi kan tes. Oke.
Tes. Bentar, cek sound. Tes. Oke, habis error. Lanjut, 6 tahun mendatang jumlah umur mereka 42 tahun. Oke, 6 tahun mendatang berarti ini harus kita tambahi plus 6. Apanya? Ya si E sama si A. Jumlah umur mereka adalah 42 tahun. Berarti E ditambah A itu 42 tahun gitu ya. Eko dan Angga ini 42 tahun. Tapi ini posisinya adalah 6 tahun mendatang. Berarti masing-masingnya harus ditambah 6. Gitu ya. Kalau E plus A doang, itu artinya jumlah umur mereka saat ini. Gitu. Bukan umur mereka 6 tahun mendatang. Gitu. Kalau mendatang ditambah, kalau yang lalu berarti dikurangi. Gitu ya. 10 tahun yang lalu usia Anggi adalah, ya berarti A dikurangi 10. Gitu ya kalau bikin persamaannya. Wes kita sederhanakan berarti E ditambah A ditambah 12 sama dengan 42. Berarti E tambah A adalah 42 dikurangi 12, 30. Nah, yang di sini ini bisa kita sederhanakan juga. Tiganya saya kalikan sini ya, berarti atau substitusi aja ya, sudah bisa ya, substitusi aja lah. Ini disubstitusi ke sini, ke E-nya ini. Ya, berarti jadinya adalah 2 per 3A. Ya, E diganti dengan 2 per 3A ini loh. E diganti dengan 2 per 3A. Ditambah A sama dengan 30. Berarti 2 per 3 ditambah 1 ya ini ya. Kan ada angka satunya di sini sebenarnya. 2 per 3. Atau saya tulis inilah. 2 per 3A ditambah 1A. 1 itu boleh tak tulis 3 per 3 kan. Sama dengan 30. Berarti kalau ditambah berarti 5 per 3 A sama dengan 30. Berarti A-nya adalah dibalik ya. 30 dikali 3 per 5. Berarti adalah 60 bagi 5, 6. 6 kali 3, 18. Nah, masukkan ke sini ya. Berarti dapat E-nya ya. E-nya berarti 2 per 3 kali 18. Ini bagi 3, 6 kali 2 adalah 12. Berarti Angga 18, Eko 12. Yang ditanyakan adalah selisih. Ya berarti 18 dikurangi 12, yaitu 6. Oke, next. Nomor 5. Himpunan penyelesaian dari. Nah, kalau ada 3 variabel gini, harus kita lakukan sepasang-sepasang ya. Eliminasi sepasang-sepasang. Eliminasi sepasang-sepasang. Berarti misalkan mau kita hilangkan apanya ini ya, X-nya. Nah, kalau mau kita eliminasi X ya berarti harus kita eliminasi X dulu sepasang-sepasang. Kalau saya namai ini persamaan pertama, ini kedua, ini ketiga, berarti langkah pertama kita adalah eliminasi variabel X dari 1 dan 2 misalkan. Berarti 1 dan 2 X-nya harus dihilangi. Ya, berarti 2 dan 3 kan belum sama ya. Biar sama, berarti yang atas saya kalikan 2, yang bawah saya kuali. Yang atas saya kalikan 3, yang bawah saya kalikan 2. Gitu ya. Berarti jadinya adalah 6X. Ya, 2X kali 3. Ya, ini semuanya dikali 3 ya. 2X dikali 3 berarti 6X. Dikurangi 5Y kali 3 berarti 15Y. Ditambah 3Y kali 3, 9. Sama dengan min 10 kali 3, 9Z ini. Sama dengan min 30. Yang kedua ini, 3X-nya kali 2 berarti 6X. Ditambah 4Y-nya kali 2, 8Y. Ditambah 7Y-nya kali 2, 14. Z ya, sorry. Sama dengan min 11 kali 2, min 22. Nah, ini kan bisa hilang ya X-nya ya. Kalau kita kurangkan, berarti ini jadi min 23Y. Yang ini jadi min 5Z. Sama dengan min 8. Oke, ini kita simpan dengan nama misalkan bintang 1.
Lalu berikutnya kita eliminasi X juga dari pasangan yang lain, terserah. Boleh 1, 3 atau 2, 3. Misalkan saya pakai 1 dan 3. Berarti yang satunya ini 1 dan 3 kita lihat ya. 1 dan 3. Ini 2, ini 5. Berarti yang atas saya kalikan 5, yang bawah saya kalikan 2 ya, biar sama koefisien X-nya. Berarti jadinya yang atas saya kalikan 5 semua, berarti 10X dikurangi 25Y ditambah 15Z sama dengan min 50. Yang 3 berarti ini 5X. Saya kalikan 2 berarti 10X. Plus 3Y-nya kali 2 berarti 6Y. 7Z-nya kali 2 berarti 14Z. Min 8 kali 2 min 16. Semoga nggak ada yang salah hitung ya. Ini kalau dikurangkan habis min 25 min 6 berarti min 31Y. 15 kurangi 14 itu 1Z. Ini berarti minus 34. Nah, ini misalkan kita namai dengan bintang 2. Nah, sekarang bintang 1 dan 2 ini kan tinggal 2 variabel ya. Ya udah kita eliminasi lagi. Kita eliminasi apa sekarang? Y-nya ya sekarang. Y-nya dari bintang 1 dan bintang 2. Oke, bintang 1 sama bintang 2 kita mau eliminasi Z-nya dulu aja biar gampang ya angkanya biar nggak gede. Ya, di sini kan Z-nya kan koefisiennya min 5, di sini 1. Berarti yang atas ini cukup saya kalikan dengan ini tetap ya, tetap. Yang bawah saya kalikan 5 gitu. Berarti min 23Y min 5Z sama dengan min 8 ini tetap ya. Yang pertama, yang keduanya saya kalikan 5 berarti min 100 155 ya. 155Y ditambah 5Z sama dengan 34 kali 5 170 minus. Kita tambahkan ya, karena ini min 5 dengan positif 5 biar jadi 0 kan ditambah. Ini habis, min 23 ini berarti min 178Y. Ini jadi min 8 tambah min 170 min 178. Berarti Y-nya adalah 1. Ya, min 178 dibagi min 178. Berarti Y-nya adalah 1. Cari yang Y-nya 1, ini. Berarti satu, yang A ini salah, yang ini juga salah. Lalu setelah dapat Y-nya 1, substitusi ke salah satu bintangnya itu. Substitusi ke bintang 2 misalkan. Berarti Y-nya kita ganti dengan 1 ya, yaitu min 31Y ditambah Z sama dengan min 34 kan. Nah, Y-nya kita ganti dengan 1. Berarti min 31 kali 1 tambah Z sama dengan min 34. Berarti ini tetap min 31 tambah Z sama dengan min 34. Berarti Z-nya adalah min 34 plus 31. Berarti min 3. Z-nya yang min 3 ini. Ya sudah, itu toh ya. Yang ini berarti. Kalau mau ngecek X-nya berapa ya substitusi ke salah satu yang ada di awal ini, soal yang awal. Misalkan berarti yang terakhir substitusi ke persamaan pertama gitu. Berarti jadi 2X dikurangi 5 kali Y. Y-nya langsung tak ganti 1 ya. Berarti 5 kali 1 ditambah 3. Z-nya min 3 sama dengan min 10. Berarti 2X dikurangi 5 kurangi 9 sama dengan min 10. Berarti 2X min 10 ditambah 5 tambah 9. Berarti 2X-nya adalah min 10 tambah 14, 4 ya. Berarti X-nya adalah 2. 2, 1, min 3. Benar ya?
Oke, kalau pengen cepet bisa, karena ini apa namanya pilihan ganda. Cobain aja, cobakan aja masing-masingnya, yaitu ini X, ini Y, ini Z gitu ya. Artinya coba angka pertama masukkan ke sini, ditambah, dikurangi 5 kali Y-nya masukkan 2, ditambah Z-nya masukin 1. Bener nggak hasilnya -10 gitu. Ke semua persamaan gitu ya. Kalau misalkan ada yang salah, ya berarti bukan itu jawabannya. Tapi kalau males nyobain satu persatu, ya udah pakai eliminasi beberapa kali sampai dapat X, Y, Z-nya. Oke, next. Nomor 6, Sebagian menjual bermacam buah, di antaranya mangga, apel, rambutan. Berarti MAR ya. MAR. Sekar membeli ya, Sekar membeli 1 kilogram mangga berarti 1 M, 3 kilogram apel berarti 3A, dan 2 kilogram rambutan. Membayar 125.000. Lalu yang kedua, Nina membeli 2 kilogram mangga, 1 kilogram apel, 1 kilogram rambutan, harganya 80.000. Yang ketiga, Putri membeli 1 mangga, 2 apel, dan 3 rambutan, yaitu 115.000. Pertanyaannya, jika Naya membeli 1 kilogram mangga, 1 apel, dan 1 rambutan, berapa? Ya, intinya kita nyari MAR-nya dulu ya. Sama kayak tadi, bisa kita eliminasi yang sepasang-sepasang. Ya, misalkan ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua, ini persamaan yang ketiga. Kita eliminasi M-nya dulu. Di eliminasi M dari 1 dan 2. Berarti jadinya udah sama ya, berarti bisa kita langsung tumpuk aja dia. Yang pertama itu M tambah A, salah kok, 3A ya. 3A tambah 2R sama dengan 125. Samaan tiganya M tambah 2A tambah 3R, yaitu 115. Saya kurangkan langsung ya, karena M-nya sudah sama. Berarti 3A kurangi 2A, 1A, 2R dikurangi 3R, oh min ya. Min 1R atau min R. Yaitu 125 dikurangi 115, 10. Oke, kita simpan. Beri nama misalkan bintang 1 gitu. Nah, berikutnya kita eliminasi lagi. Misalkan berapa? 1, 2 sudah, berarti 2, 3. Atau 1, 3, nggak apa-apa, bebas. Eliminasi 1 dan... ini 1 dan 3 ya tadi ya. Harusnya. 1, 2 sekarang. 1, 2 berarti yang satu ini 1M, ini 2M. Berarti yang atas saya kalikan 2 ya. Berarti jadinya 2M tambah 6A tambah 4R sama dengan 250. Sedangkan persamaan keduanya tetap, yaitu 2M ditambah A ditambah R sama dengan 80. Kita kurangkan. M-nya habis, 6A dikurangi A berarti 5A, 4R dikurangi R, 3R, berarti ini 170. Ya, anggaplah ini namanya bintang 2. Nah, sekarang bintang 1 dan 2 kan sudah 2 variabel ya. Ya udah kita eliminasi aja. Eliminasi misalkan R-nya dari bintang 1 dan bintang 2 itu. Bintang satunya saya kalikan 3 ya. Saya kalikan 3 berarti jadi 3A min 3R sama dengan 30. Yang kedua ini tetap ya, berarti 5A plus 3R sama dengan 170. Ada min 3R sama 3R biar hilang, berarti ditambahkan ya. Ya habis, 3A tambah 5A, 8A. Ini ditambah berarti 200, berarti A-nya adalah 200 bagi 8, yaitu adalah 25.000. Ya. Apelnya 25.000.
ribu. Sekarang nyari R-nya ya, masukkan ke salah satu ya. Substitusi ke bintang 1. Berarti A min R, berarti 25 min R sama dengan 10. R-nya saya geser karena jadi positif. 25 kurangi 10, berarti 15. Berarti R-nya 15.000. Terakhir, substitusi A dan R ini ke yang awal. Substitusi A dan R ke persamaan pertama misalkan. Oh, kedua aja lah. Persamaan kedua kan ini. Ya, berarti 2M ditambah A tambah R. A-nya 25, R-nya 15 sama dengan 80 ya. Berarti 2M sama dengan 80 dikurangi, kita tambah ini 40 ya. Berarti 40. 80 dikurangi 40. Berarti M-nya adalah 40 dibagi 2. Berarti 20.000. Berarti M-nya 20. 20 ditambah 60.000. Error. Tes. Oke. Next, nomor 7. Sama juga caranya seperti itu. Nah, ini sama ini udah sama ya, bisa kita kurangkan ya. Ini bisa kita kurangkan berarti jadi min Y min Z sama dengan min 3. Itu ya. Benar ya? Oh. Terus yang ini saya kalikan 2. Yang ini tetap berarti jadi ini bentar. Ini kita simpan dulu dengan nama bintang 1. Yang ini saya kalikan 2 berarti 2x ditambah 6y ditambah 4z sama dengan 18. Yang bawah tetap 2x tambah y tambah 2z sama dengan 12. Kita kurangkan, ini jadi 5y, ini jadi 3z, ini 6. Oke, ini adalah bintang 2. Ya. Yang atas, ini kita kalikan 3 ya. Berarti jadinya min 3y min 3z sama dengan min 9. Yang bawah ini tetap 5y ditambah 3z sama dengan 6. Ya, saya kurangkan, salah. Saya tambahkan, z-nya habis. Berarti min 3 tambah 5, 2y min 9 tambah 6, min 3. Y-nya min 3/2. Ya udah, masukkan situ ke salah satunya. Berarti min Y min Z sama dengan min 3. Y-nya diganti min 3/2. Min Z sama dengan min 3. Berarti 3/2 min Z sama dengan min 3. Min Z-nya saya pindah ke kanan jadi Z. Berarti 3/2 ditambah 3. Saya jadikan pecahan per 2. Berarti 6/2. Berarti Z-nya adalah 9/2. Y sama Z-nya ketemu, masukkan ke salah satunya ya. Di situ, coret. Saya masukkan ke persamaan pertama aja. X ditambah 2Y tambah Z sama dengan 6. X-nya belum tahu. Y-nya adalah min 3/2. Z-nya tadi berapa di sini lupa. 9/2. Sama dengan 6. Berarti di sini min 6/2 tambah 9/2 sama dengan 6. Ini tambah 3/2 ya. X tambah 3/2 sama dengan 6.
Berarti X-nya 6 ini saya jadikan pecahan per 2. Ya, berarti X-nya adalah 9 per 2 juga. Jadi X tambah Y tambah Z-nya langsung tak tulis di sana aja. X-nya 9 per 2. Y-nya adalah min 3 per 2. Z-nya adalah 9 per 2. Berarti berapa, Rek? 9 kali 3, 6. 6 tambah 9, 15 per 2. 7,5. Loh, kok nggak ada? Bentar, salah hitung kah? Ini dikurangkan min Y, min Z, min 3. Benar. Yang ini, yang atas saya kalikan 2. Benar. Yang ini tetap. Oh ya benar sih. 5Y 4 dikurangi 2. Ini kok bisa 3? Harusnya kan 1. Ya harusnya kan 2. Nah, 4 dikurangi 2 kan ini. 2 berarti di sini saya kalikan 2. Berarti, makanya kok pecahan. Kita kalikan 2 berarti min 2Y dikurangi 2Z sama dengan min 6. Ya, yang ini tetap berarti 5Y tambah 2Z. Ini saya tambahkan berarti min 2 tambah 5 adalah 3Y. Min 6 tambah 6, 0. Oh, enak Y-nya 0 berarti. Berarti substitusi ke sini. Nah, ya udah, gampang, bentar lebih gede. Berarti ya udah Z-nya 3 berarti ya. Berarti di sini min 0, 0 kan ya, min Z sama dengan min 3, berarti Z-nya adalah 3. Substitusi semua ke persamaan yang pertama, berarti X-nya belum tahu, ditambah 2 kali 0, ditambah Z-nya 3 sama dengan 6. Berarti X tambah 3 sama dengan 6, berarti X-nya 6 kurangi 3, 3. Salah. Berarti X-nya 3, Y-nya 0, Z-nya 3. Berarti kalau ditambahkan adalah 6. Terus kok pecahan? Pasti ada yang salah hitung tadi. Oke, next. Untuk membuat barang jenis A diperlukan 100 kg baja dan 500 kg tembaga. Barang jenis B, baja 300 dan 200 tembaga. Jika baja dimisalkan X dan tembaga dimisalkan Y. Ah, bentar, bentar. Tidak keliru ini. Ini baja, ini tembaga. Persediaan masing-masing adalah, loh, tidak keliru kah? Bentar ya. Jenis A memerlukan 100 baja dan 500 tembaga. Kayaknya keliru deh ini. Jika baja berikutnya jenis B memerlukan baja 300 dan tembaganya 200. Dan persediaan masing-masing. Jika baja dimisalkan X dan tembaga Y, persediaan masing-masing 1,4 ton, berarti 1.400. Ini 3.100. Maka model matematikanya adalah, loh ya nggak bisa. Ini kan X-nya ya, X sama Y-nya. Nggak bisa. Yang dimisalkan X dan Y itu bukan baja dan tembaganya harusnya. Nggak bisa. Kalau ini X, ini Y, jadinya nanti harusnya 100X ditambah 500Y gitu. Nah, tapi di sini nggak ada batasnya. Oke.
Salah ya, yang harus dimisalkan itu harusnya adalah si A dan B-nya ini. Harusnya gitu, berarti tipe ini soalnya. Berarti yang dimisalkan X itu adalah barang A, sama yang dimisalkan Y itu adalah barang jenis B. Karena di situ ada persediaan masing-masingnya ini adalah untuk baja dan tembaga. Jadi harusnya gini, baja, tembaga, ini adalah barang A, ini barang B, ini adalah persediaannya, gitu kan? Kalau dibikin tabel, ya berarti barang A itu butuh 100 kilogram baja dan 500 tembaga. Barang B 300 baja dan 200 tembaga. Persediaan masing-masingnya baja 1,4 ton, tembaga 3,1 ton. Nah, gini. Ini sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya. Harusnya gini ya soalnya ya. Berarti kalau kita sajikan dalam bentuk modelnya berarti 100X ditambah 300Y kurang dari sama dengan 1400. Atau kalau nolnya saya hilangkan 2 gini, berarti jadi X plus 3Y kurang dari 14. Yang berikutnya, jadi ini tambah ya, nolnya hilang 2, berarti jadi 5X ditambah 2Y kurang dari 31. Dan X-nya masing-masing dan Y-nya adalah positif. Gitu ya, ini adalah bertidaksamaan. Harusnya gitu, salah permisalan ini. Karena persediaan itu harus berada di kolom yang paling kanan gitu ya untuk menjadi batasnya. Ada nggak di situ? X plus 3Y kurang dari 14, 5X tambah kurang-kurang. Nah ini, ya yang di. Oke, nomor 9, daerah penyelesaiannya yang diarsir di situ, berarti kita bikin persamaan garisnya ya. Kita lihat yang di sumbu Y, sumbu tegak, ya yang kita lihat di sumbu tegak dulu ada angka berapa di situ yang perpotongannya, yaitu min 2. Justru min 2 itu pasangan dengan X. Gitu. Ditambah yang berada di sumbu Y itu adalah perpotongannya adalah si 5 ini. Nah, 5 ini justru pasangkan dengan Y. Sama dengan hasil kali keduanya, min 2 kali 5 adalah min 10. Ya, sekarang kita cek uji, kita uji titik 0,0. Ya, 0,0 kan berada di daerah yang diarsir. Berarti kita masukkan di sini dan sini. Berarti min 2, L kali 0 ditambah 5 kali 0 itu hasilnya kan 0 ya. 0 yang ruas kanannya min 10. Karena 0,0-nya diarsir, berarti dia jawabannya harus benar di sini tandanya. Berarti 0 dengan min 10 hubungannya adalah lebih dari. Jadi yang benar adalah min 2X ditambah 5Y lebih dari sama dengan min 10. Nomor 10, daerah penyelesaian adalah, oke. Kita lihat yang pertama dulu ini. 3X tambah 2Y kurang dari 36. Caranya gimana? Garisnya yang mana? Ini. Kita lihat yang koefisiennya X ini dulu. Berarti 36 dibagi dengan 3. Berapa? 12 ya. Berarti lihat yang X-nya 12 ini. Oke, berarti garisnya yang ini nih. Kalau kurang dari, berarti arsirannya di kirinya. Ini. Ya, arsirannya di kirinya. Nah, next. X plus 2Y lebih dari 20. Kita lihat angkanya X ini kan 1 ya. Berarti 20 dibagi 1 itu X-nya adalah 20. Berarti lihat X yang X20 ya ini garisnya berarti. Kalau lebih dari berarti arsirannya di atasnya ya. Nah, X positif itu berarti sumbu X ke atas. Kalau Y positif berarti sumbu Y ke kanan. Berarti daerah penyelesaiannya yang dilewati semua arsirannya berarti ke atas ini. Berarti daerah penyelesaiannya adalah yang ini. Itu ya.
Di bawah garis merah, di atas garis hijau, di kanannya Y, di atasnya X, yaitu daerah arsiran nomor 2. Tuh. Lalu, pilgan. Vektor. Materi vektor, jika diketahui A 5, 3, B-nya I plus 2J min K. Paling enak vektor itu jadikan dengan model atau tuliskan dengan bentuk vektor kolom. Ya, berarti yang di sini bisa kita tuliskan vektor A-nya itu adalah, di sini ada huruf I lalu K. Berarti tengah-tengahnya kan harusnya ada J ya. Berarti ini mainnya di 3 dimensi. Ya, berarti kalau nggak ada J-nya, berarti anggapannya J-nya itu angkanya adalah 0 gitu ya. Berarti ini 5, 3, itu artinya 5, 0, 3. Gitu ya. 5I, 0J, 3K. Tapi 0J kan nggak usah ditulis. Ya. Oke, B-nya adalah I tambah 2J min K. Berarti 1, 2, min 1. Ya, min K ini kan min 1. 2A tambah 3B berarti 2 kali vektor A-nya 5, 0, 3 ditambah 3 kali vektor B-nya 1, 2, min 1. 2 kali 5, 10 ditambah 3. 2 kali 0 ditambah 3 kali 2. 2 kali 3 ditambah 3 kali min 1. Min 3. Berarti jadi 13, 6, 3. Gampang. Pada gambar berikut hasil dari H min G plus C. H itu adalah yang arah ke atas ini. Yaitu H. Lalu min G itu artinya berlawanan dengan G. G-nya di sini kan gambarnya di bawah, ke bawah nih. Ya, tapi karena min berarti kita tarik ke atas, kebalikannya. Lalu plus C, C itu ini ke kanan. Berarti titik awalnya kan ini, titik akhirnya kan ini ya kalau kita jalankan semuanya ya. H min G plus C. Itu bisa diringkas atau jalan pintasnya adalah dari ini ke sana. Itu searah dengan vektor B. Ya, ini kan vektor B ini namanya. Nah, jika diketahui A itu, maka panjang A. Ingat rumusnya panjang itu akar-akar ya. Panjang A berarti akar, ini angkanya ini kan 1 ya. Berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Yaitu 1 ditambah 4 ditambah 9 diakarkan. Ini minnya ikut dikuadratin ya. Jadi positif semua. Berarti akar 14. Jika diketahui ini maka panjang A sama ya. Berarti akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Ya, berarti berapa akar? 9, yaitu 3. Jika diketahui titik A dan B, maka vektor AB, hati-hati di sini banyak yang salah. Ya, vektor AB itu cara bikinnya berarti B dikurangi A ya, justru belakang dikurangi depan. Itu ya, berarti vektor vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Berarti min 2 ini loh, titik B dikurangi titik A. Maka kalau saya tulis, vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Vektor posisi B-nya ya min 2, min 3, min 4. Dikurangi vektor posisi A ya ini 2, 3, 4. Tinggal mengurangi min 4, min 6, min 8. Jika diketahui titik A dan B, maka vektor BA ingat kanan dikurangi kiri atau titik akhir dikurangi titik depan. Berarti di sini A dikurangi B. Ya tetap masih ada banyak yang salah kemarin ya. Berarti titik A itu vektor posisi OA dikurangi vektor posisi OB ya. Berarti 2, 3, 4 dikurangi min 2, min 3, min 4. Berarti 2 tambah 2, 4, 6, 8. Jika diketahui titik A, vektor posisi itu ya tinggal mengubah bentuk titik menjadi bentuk kolom. Itu aja ya. Ya, 2, min 3,
4. Berarti ya sudah, cari aja yang 2 min 3 dengan 4. Mana ini ya? Nah, jika diketahui titik A, panjang vektor posisi OA, ya udah sama kalau panjang vektor, berarti ya 2 kuadrat ya, ditambah min 3 kuadrat, ditambah 4 kuadrat. Jadi 4 ditambah 9 ditambah 16. Ingat, min 3 dikuadratkan itu berarti jadi positif ya. Artinya kan min 3 kali min 3. Ya, ya berarti positif 9. Beda kalau gini. Ya kalau gini hasilnya min 9 karena nggak dikurungi gitu. Kemarin banyak yang salah. Dasar loh itu, Rek. Dasar SMP ya. Hati kalian udah SMA, masa gini aja salah. Berarti 29 ya akar. Jika diketahui titik A, maka vektor 3OA ya berarti 3 dikali vektor posisi A, yaitu 1 min 2, 3, berarti 3 min 6, 9. Nah, jika diketahui A dan B, maka vektor 2AB. Ingat, kalau mau bentuk AB berarti B dikurangi A. Berarti B-nya berapa ini? 2 ya. 2 min 4. 2 min 4, 5. Vektor A-nya 1 min 2. 3 kita kurangkan berarti 2 min 1, 1 min 4 tambah 2 min 2, 5 kurangi 3, 2. 2 kalinya berarti 2 min 4, 4. Nih. Jika ketahui A, B ini maka 2 kali vektor OA tambah OB. Kalau depannya O itu berarti vektor posisi ya, berarti tinggal mengubah titik ke vektor. 1 min 2, 3. Ya, ditambah vektor posisi B berarti 2 min 4, 5. Ya, berarti 2 kali 1, 2 ditambah 2. Min 4, min 4, 6 tambah 5. Ya, berarti 4 min 8, 11. Nih. Jika diketahui A, ini B-nya, ini komponennya, dan rumus perkalian dua vektor. Nah, ini ada rumus perkalian dua vektor. Ya, tinggal ngalikan yang seletak. Ya, A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Gitu ya. Berarti 5 kali 1 ditambah 0 kali 3 ditambah 4 kali 8. Ya, harusnya gampang dan bisa kalau ada rumusnya kayak gini ya. Berarti 5 tambah 0 tambah 2, salah. 5 tambah 0 tambah 32. 13 ini. Diketahui sama, ini adalah rumus perkalian dua vektor. Berarti kalau kita mau ngalikan ya tinggal ngalikan aja toh ya. Min 3 kali 1 ditambah ini kali ini ditambah ini. Ya berarti min 3 ditambah 0 ditambah 6 hasilnya 3. Sama lagi yaitu rumus perkalian dua vektor. Berarti ini kali ini kali ini kali ini ya terus dijumlah semua. Berarti min 3 tambah 8 tambah min 5. 0 ya. 15 jika diketahui vektor AB, maka vektor BA adalah, nah ini kan hurufnya saling membalik ya. Ingat konsepnya vektor. Ya. AB, ini kalau ke sana arahnya namanya vektor AB ya. Kalau ke sini berarti namanya vektor BA ya. Wujudnya sama tapi saling berlawanan. Itu ngefeknya adalah negatif ya. Jadi tinggal ngasih negatif aja atau dikalikan negatif semua. Jadi min 4-nya jadi 4 ya. Berarti min 6-nya jadi 6. Min 8-nya jadi 8. Hubungan vektor AB dan BA adalah hubungan vektor AB dengan CA adalah tidak ada hubungannya karena kan ini hurufnya beda. Ini AB dengan CA enggak ada hubungannya. Pernyataan berikut yang benar adalah tinggal ngecek tanda plus kurang kali. Tinggal ngecek tanda tambah kurang aja. 1 plus 1. Dua, benar ya.
Ternyata yang berikut yang benar sama, tinggal nyari yang benar aja. 2 tambah 3, 5. 4 tambah 0, 6 tambah, oke. 6 tambah 9, iya benar. Vektor 3 min 4 berarti pergerakan dari titik awal. Oke, ingat ya kalau dua dimensi, X, Y, berarti ini hanya pergerakan atas, bawah, kiri, kanan ya. X-nya ini pergerakan ke kanan, kiri. Ya. Kalau X-nya positif dia ke kanan, kalau negatif ke kiri, sedangkan Y ini adalah vertikal kan. Nah, ya kan? Kalau X itu kanan, kiri, kalau Y itu atas, bawah. Gitu ya. Atas, bawah. Kalau positif ke atas, negatif ke bawah. Ya udah, ini yang atas positif, berarti X-nya ke kanan, 3 satuan ke kanan. Ya, ini salah. Y-nya min 4. Min berarti ke bawah ya, berarti ke bawah. Tuh. Oke, beres ya. Silakan dipelajari kalau bisa dicatat. Siapa tahu besok model soalnya sama, cuma ganti angka aja. Totalnya ada 30 soal ini, dan waktunya saya kira 60 menit ya, ternyata 90 menit jadwalnya. Jadi lumayan untuk ngitungnya, masih banyak waktu. Oke, selamat belajar. Sekian. Nggak usah nyontoh temannya ya, karena temannya belum pasti benar juga. Ya, dan besok opsinya kan juga teracak juga BCDE-nya ya. Dan itu semua opsinya mirip-mirip. Hati-hati, kerjakan sendiri aja. Kalau kalian bisa memahami video ini ya insya Allah bisa. Gitu ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.